Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang penuh barakah ini, insyaallah di tempat yang sama-sama kita cintai ini, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, dalam rangka kita ingin menjadi bagian orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berupaya untuk tafaqquh, memperdalam ilmu agama kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dijadikan faham tentang agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita di atas ketaatan-ketaatan kepadanya, sehingga mudah-mudahan amal terakhir yang kita lakukan di dunia ini adalah amal yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini judul kajian kita adalah rute perjalanan akhirat. Yang kami maksud dengan rute adalah tahapan-tahapan atau proses-proses yang pasti kita akan lalui di alam akhirat kelak. Tahapan-tahapan atau proses-proses yang pasti kita akan lalui di akhirat kelak. Materi kajian ini kita ambil dari kitab tentang masalah akidah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad, di mana kitab ini salah satu syarahnya ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebagai muqaddimah, sebelum kita membahas tentang salah satu poin yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Lum'atul I'tiqad ini, bahwa di antara pilar keimanan kita, arkanul iman, rukun-rukun iman yang wajib kita percayai adalah iman kepada hari akhir. Sebagaimana dalam hadis Jibril alaihissalam, ketika Jibril ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya tentang agama ini. Salah satu adalah pertanyaan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi. Iman itu adalah yang pertama, pilarnya engkau beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wa malaikatihi, engkau beriman kepada para malaikatnya. Yang ketiga adalah wa kutubihi, engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan engkau beriman kepada rasulnya. Yang kelima
wal yaumil akhir, engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan yang keenam engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Berarti memang beriman kepada hari akhir adalah merupakan pilar dari keimanan kita, salah satu rukun dari keimanan kita. Dan para ulama menjelaskan bahwa di antara faktor yang menjadi kesempurnaan seseorang yang beriman kepada hari akhir adalah mengimani segala proses, tahapan-tahapan, kejadian-kejadian yang pasti dialami oleh seorang hamba kelak di akhirat. Kalau kita baca Syarah Ushulul Iman seperti itu, bahwa orang yang meyakini di dalam hatinya beriman kepada hari akhir, mengikrarkannya di dalam secara lisan, maka faktor-faktor yang juga harus diimani adalah dia harus mengimani seluruh tahapan dan proses-proses yang akan dilalui di hari akhir kelak, di akhirat kelak. Maka inilah pentingnya kita malam hari ini mempelajari apa saja tahapan-tahapan, proses yang pasti kita akan lalui di akhirat kelak. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Lum'atul I'tiqad beliau yang menjadi bahasan kita malam hari ini, sebelum beliau membahas tentang tahapan-tahapan proses-proses yang akan kita lalui di akhirat kelak, beliau sebelumnya membahas tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Wa qala rahimahullahu ta'ala, kemudian masuk kepada pembahasan tahapan-tahapan itu, beliau pertama tahapan adalah menyebutkan tentang wa adzabul qabri wa na'imuhu haqqun. Azab dan nikmat kubur itu hak adanya. Berarti tahapan pertama yang akan kita lalui alam akhirat adalah ketika kita berada di alam kubur. Karena alam kubur itu adalah alam pertama manusia berada di alam akhirat. Kenapa disebut dengan alam akhirat? Karena memang ketika seseorang itu meninggal, maka itu menjadi hari akhir bagi dia, sehingga menjadi alam akhirat bagi yang meninggal tersebut. Nah, di antara proses kejadian di alam kubur itu adalah adanya azab dan nikmat kubur. Azab kubur serta nikmatnya ini hakun sabitun bidhahiril Quran. Ini adalah sesuatu yang sabit, yang tetap adanya dengan zahirnya Al-Quran wa sharihis sunnah, dan sunnah yang jelas, wa ijma'i ahli sunnah, dan kesepakatan atau ijma' ahli sunnah. Al-Quran menyebutkan dalilnya, as-sunnah menyebutkan dalilnya, serta para ulama sepakat tentang adanya azab dan nikmat kubur ini. Di dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-84, 83 sampai 84. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tandurun. Maka sekiranya tidaklah begitu apabila nyawa sudah ada di tenggorokan, wa antum hina idzin tandurun, dan kalian saat itu melihat. Sebelum masuk ke alam akhirat langsung, maka sesungguhnya setiap manusia yang meninggal itu akan Allah perlihatkan, dan Allah akan beri
kabar gembira maupun kabar duka. Kabar gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, istiqamah di atas tauhid, dan kabar duka bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, juga riwayat Imam Abu Dawud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis bersumber dari sahabat Al-Barra bin Azib tentang kisah ketika seorang mukmin itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penyeru yang ada di langit itu akan menyeru dengan suara yang lantang dengan mengatakan, an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah faftahu lahu baban ilal jannah. Hambaku benar, maka hamparkanlah untuk dia surga, hamparan dari surga, ranjang dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berilah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Sehingga kalau sudah seperti itu, fayatihi min rihiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, maka baunya surga itu akan mendatanginya, wanginya surga akan bisa dia cium, dan kuburnya pun dilebarkan sejauh pandangan mata. Sementara Rasulullah bersabda tentang orang kafir, maka akan ada penyeru di langit dengan suara lantang menyampaikan, an kadzaba abdi fa afrisuhu minan nar waftahu lahu baban minan nar. Hambaku ini telah berdusta, maka berilah dia ranjang atau kasur dari neraka, bukakan bagi dia satu pintu dari neraka. Maka ketika pintu dari neraka itu dibuka, panasnya mendatanginya, kemudian juga racunnya serta kuburannya disempitkan, wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa adlauhu, sampai tulang-tulangnya itu patah, sampai tulang-tulangnya itu patah hingga lepas. Nah, ini kondisi perbedaan antara seorang mukmin dengan orang kafir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya azab kubur, nikmat kubur itu hak adanya. Nah, seseorang yang nanti mendapatkan nikmat dan azab kubur itu apakah jasad atau ruhnya, atau jasad sekaligus ruh? Ketika seseorang dimakamkan, kemudian ditinggal oleh orang-orang yang menziarahi, mengantarkannya sampai dikubur, kemudian ada pertanyaan, dua malaikat Munkar dan Nakir yang bisa menjawab mendapatkan nikmat, kemudian yang tidak bisa menjawab akan disiksa. Nah, ini yang mendapatkan nikmat dan siksa ini jasadnya saja, ataukah ruhnya, atau jasad sekaligus ruh? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwasanya madhab salaf dari umat ini adalah bahwa azab dan nikmat kubur itu akan dirasakan ruh sekaligus jasadnya. Kenapa? Wa anna ruha tabqa ba'da mufaraqatil badan muna'amatan aw mu'adzabatan. Karena roh itu akan kembali ke jasad tersebut
sehingga akan merasakan nikmat maupun azab. Ketika tadi kita sampaikan orang-orang yang mengantar ke pemakaman itu pulang, maka ruh itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menugaskan malaikat. Maka disitulah kemudian terjadi yang namanya fitnah kubur, pertanyaan kubur, dan siapa yang mampu menjawab akan mendapatkan nikmat, dan yang tidak mampu akan mendapatkan siksa. Sehingga yang mendapatkan nikmat dan siksa itu jasad sekaligus ruh. Ruh sekaligus jasad. Maka sekaligus dalam proses ketika seseorang di alam akhirat yang pertama dikubur itu nanti akan ada fitnah kubur. Fitnah itu secara bahasa artinya al-ikhtibar, ujian. Fitnah itu artinya ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Bimakna al-ikhtibar, ujian. Harap tenang ada fitnah. Harap tenang ada ujian. Tidak bisa, karena fitnah dalam bahasa Indonesia sudah beda maknanya. Fitnah itu dalam bahasa Indonesia menuduh seseorang tanpa bukti atau saksi. Itu namanya fitnah. Namun dalam bahasa Arab tidak. Fitnah itu artinya secara bahasa ujian. Nah, secara syar'i, secara istilah, fitnah kubur itu adalah su'alul mayyit, pertanyaan kepada mayit, an rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi, tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. 3 pertanyaan utama inilah yang menjadi fitnah kubur, menjadi pertanyaan ujian di dalam kubur bagi mayit. Maka wajib kita mengenal 3 hal tadi itu. Mengenal Tuhan kita, mengenal agama kita, mengenal Nabi kita. Maka ada kitab Al-Usulu As-Salasah. 3 pilar, 3 pondasi, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabinya, dan mengenal agama bersama dengan dalil. Karena memang itu pertanyaannya. Man rabbuka? Sopo pangeran? Yang kedua, waman nabiyuka? Siapa nabimu? Dan yang ketiga, wama dinuka? Kalaupun orang bisa bahasa Arab, ya, tetapi kalau dia tidak diteguhkan hatinya oleh Allah, tidak akan bisa menjawab. Orang yang tidak bisa bahasa Arab pun kalau dia diteguhkan hatinya oleh Allah mampu menjawab. Ya wis nek ngono gak usah belajar bahasa Arab. Saweneng iki. Sing muntabir seneng iki. Mboten nyemoni, Pak. Asli iki. Wong sing mulang ndek ngarep kok jene. Sing diulang ndok ngarepe. Maka itu pertanyaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yakni ucapan kalimat la ilaha illallah, di mana di kehidupan dunia dia istiqomah menjaga kalimat la ilaha illallah, tidak mengotorinya dengan kesyirikan, wa fil akhirah, dan di akhirat dengan alam pertamanya kubur dia mampu mempraktikkan, meneguhkan hatinya menjawab kalimat pertanyaan-pertanyaan kubur, diteguhkan di dunia maupun di akhirat. Dan yang bertanya ini adalah malakani, 2 malaikat. Ketika seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya dan kemudian para sahabatnya tadi yang mengantar pulang, maka sesungguhnya ruh itu dikembalikan dan yang di dalam kubur itu mendengar suara sandal orang-orang yang
tadi datang ke kuburannya, mengantarkannya, mendengar. Kemudian didatangi oleh 2 malaikat dan didudukkan oleh 2 malaikat tersebut dan diberi pertanyaan. Siapa yang Allah teguhkan, maka dia bisa menjawab dan mendapatkan nikmat tadi dengan ditampakkan surga sehingga dia bisa mencium bau surga. Makanya orang seperti ini itu langsung berdoa kepada Allah, Allahumma ajilis sa'ah, ya Allah segerakan kiamat. Kenapa? Karena dia sudah diberi kenikmatan dan tempat tinggal dia kelak di akhirat, yaitu surga. Dia sudah bisa mencium bau surga. Sementara orang munafik, orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah, dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, maka dia dipukul oleh 2 malaikat tersebut, menjerit sekeras-kerasnya, tidak bisa mendengar manusia maupun jin kecuali hewan-hewan. Sehingga ditampakkan pula tempat tinggalnya kelak di akhirat berupa neraka, dibukakan pintu neraka sehingga dia pun mencium baunya. Apa yang dia katakan? Maka dia mengatakan, Allahumma la tu'ajjilis sa'ah, ya Allah jangan segerakan kiamat. Kenapa? Karena dia melihat tempat tinggalnya kelak di akhirat dan siksanya jauh lebih berat. Wal'iyadu billah. Makanya kita diajari oleh Nabi SAW, ya, sebelum salam kita berlindung kepada Allah. Salah satunya adalah dari adab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jangan sampai kita lupa hal tersebut. Nah, kemudian setelah manusia itu mengalami alam akhirat yang pertama di kubur, maka proses berikutnya yang kedua tahapannya adalah an-nafkhu fis-sur, yaitu terjadinya peniupan sangkakala. Kenapa? Karena orang di kubur itu yang ditunggu pertama kali adalah hari kiamat. Dan hari kiamat itu ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau meneruskan, wal ba'su ba'dal mauti haqqun wa dzalika hina yanfukhu Israfilu alaihi salam fis suri. Kebangkitan setelah kematian itu hak, dan itu ketika Israfil meniup sangkakala. Malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala sebagai tanda terjadinya hari kiamat adalah Israfil. Sejak Israfil diciptakan, maka sejak saat itu pula trompet sudah dipegang dan siap untuk ditiup sewaktu-waktu Allah perintahkan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca artikel di internet bahwa ternyata menurut salah seorang ilmuwan, jagat raya ini itu berbentuk seperti ujungnya trompet. Berbentuk seperti ujungnya trompet. Artinya bisa jadi, wallahu a'lam bishawab, bahwa jagat raya itu ada di napa nih? Di jero nih monconge trompete malaikat Israfil. Tapi itu kata ilmuwan. Kita orang yang beriman nggak sampai mikir seperti itu, tapi yakin bahwa ketika nanti trompet ditiupkan, terjadilah yang namanya hari kiamat. Kalaupun ada ilmu pengetahuan yang pas, ketepaan, ya itu sunnatullah, satu ketetapan Allah. Tapi ingat bahwa ilmu pengetahuan itu akan berkembang. Kalau sudah kadung misalnya, oh iya bener, nanti itu ada di tengah-tengah di moncongnya trompet. Ya bener itu ilmuwan. Ternyata ditemukan teori lagi, enggak di situ. Nah, bagaimana? Jadi orang yang beriman itu makanya hatinya itu aman, tentrem, sudah nggak mikir gitu-gitu sudah. Apa yang dikabarkan benar diyakini ya itu. Adapun nanti ada perkembangan ilmu pengetahuan kok yang pas misalnya,
yaitu memang kita yakin dari awal bahwa semua itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Proses kedua, peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Ada dua kali ya. Ada dua kali. Yang pertama, nafkhatul faz'i yunfakhu fihi fayafza'un nasu wa yas'aquna illa man sya'allah. Tiupan pertama itu tiupan sangkakala dalam rangka untuk mengakhiri kehidupan alam semesta ini. Terjadinya hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah tiupan untuk membangkitkan seluruh manusia dari kubur mereka. Jadi proses peniupan sangkakala ini setelah di kuburan, di alam kubur, sekaligus dua kali nanti yang ditunggu. Pertama adalah ketika hari kiamat, di mana orang-orang yang hidup itu dimatikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum terjadinya peniupan sangkakala itu, seluruh ruh orang yang beriman itu sudah dicabut terlebih dahulu nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan angin ya, yang lembut yang akan siapapun orang yang hatinya masih ada iman menghirup angin tersebut akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar kalau nanti terjadi hari kiamat itu lafaz Allah itu sudah tidak disebut oleh manusia. Karena sudah tidak ada orang yang beriman sama sekali. Dan itu kata Nabi, syirarul khalqi, sa'ala-ala'i makhluk adalah orang yang menangi dino kiamat, mendapati hari kiamat. Makanya kadang nek ndonga nggih perlu direm. Padang panjang umur sampai dino kiamat. Lho wis elek-eleke menungso. Dalam hadis itu ada dua orang kata Nabi yang merupakan syirarul khalqi, sejelek-jeleknya manusia. Yang satu adalah orang yang mendapati hari kiamat, yang kedua adalah orang yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ulaika syirarul khalqi, mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Maka orang yang mendapati hari kiamat itu sejelek-jelek manusia. Kenapa? Ketika lafaz Allah sudah tidak disebut, tidak ada satupun yang sujud kepada Allah, maka tidak ada gunanya lagi kalau tidak dibinasakan. Ka'bah sudah sejak lama ditinggalkan, sudah tidak diziarahi, tidak ada orang haji, bahkan dicongkel batu Ka'bah satu persatu kata Nabi dari Afrika, orang berkulit hitam dicongkeli. Oh berarti saya kecil rontok suwe lah, antri-antri cek puluh tahun. Ya kita memandang innahum yarawnahu ba'ida. Hari kiamat tuh manusia menganggap cek suwe. Wa narahu qariba. Sementara kami memandang itu cedek bisa dekat. Ya. Jadi tiupan sangkakala. Ketika manusia dimatikan semua, kemudian tiupan sangkakala yang kedua dibangkitkan. Inilah tahapan yang ketiga, al-ba'tsu wal hasyr, yaitu hari kebangkitan dan pengumpulan manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali manusia-manusia yang telah mati pada hari kiamat kelak, yaitu waktu tiupan sangkakala yang kedua. Sekaligus Allah akan giring mereka menuju satu tempat untuk mereka berkumpul yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu dzarful makan, keterangan tempat. Ya. Kalau kata kerjanya hasyara, kemudian masdarnya al-hasyr, dzarful makannya, keterangan tempatnya mahsyar. Hasyara itu artinya kumpul, tempat kumpulnya namanya mahsyar. Dan adanya hari kebangkitan serta dikumpulkannya manusia ini
hak benar adanya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Al-Quran menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7, Qul bala wa rabbi latub'asunna. Katakan Muhammad, pasti demi Rabbku kalian pasti akan dibangkitkan. Apapun kondisi manusia itu mati, bagaimanapun cara Allah takdirkan saat mati, dimanapun pasti akan Allah bangkitkan. Orang-orang musyrik jahiliyah ketika disampaikan oleh Nabi SAW bahwa nanti manusia itu akan dibangkitkan, mereka mengatakan kul may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang-tulang ini sementara tulang ini sudah hancur binasa? Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Surat apa? Surat apa? Surat Yasin. Siapa enggak tahu Yasinan? Enggak tahu mau Yasin maksudnya, enggak hafal. Ya, yang menghidupkan kembali adalah zat yang awal menciptakan yang asalnya tidak ada. Itulah zat yang mampu menghidupkan kembali. Makanya dalam hadis Nabi itu, jika manusia itu mati, dikubur, semua fisiknya itu bisa hancur kecuali satu dalam tubuhnya yang tidak bisa hancur, yang disebut dengan ajnabud dzanab. Bahasa kita tulang ekor. Itu tidak bisa hancur. Mesti itu ono karene di gunung. Itulah nanti yang akan menjadi sebab ketika Allah akan menghidupkan mereka. Makanya masyhur ya, kisah seorang Bani Israel itu yang berwasiat kepada anak-anaknya saking wedine nang Gusti Allah, karena nanti akan bertanggung jawab terhadap amalnya. Wasiat ketika akan mati, lendo aku kok nek mati obongen, jasadku bakar, kemudian abunya buang, jangan di satu tempat, buang di beberapa tempat supaya nanti nggak bisa bangkit lagi saya. Bakar, kemudian abu saya sebar. Dan dilaksanakan wasiat itu. Tapi tidak bisa ditiru ini kalau umatnya Rasulullah. Dengan mangke nulis wasiat. Nang anak-anak wah aku nek mati apa ngene lewat di. Aku iki wong elek tanggung jawabku meneh apa. Dan betul dibangkitkan oleh Allah di akhirat, kata Nabi, ditanya. Dan Allah Maha tahu, kenapa engkau lakukan seperti itu? Saya takut kepadamu ya Allah, akan tanggung jawab saya bahwa engkau akan bertanya tentang apa amalan saya. Saya ini orang yang banyak beramal tidak baik. Saya takut kepadamu. Apa kata Allah? Karena sebab takutmu kepadaku, walaupun engkau lakukan itu, aku ampuni dosamu. Ini satu kasus, tidak bisa dipukul rata, apalagi dipraktikkan oleh umat Nabi yang tidak mengenal syariat tersebut, seperti kita, ya. Karena tidak ada yang namanya bakar mayat. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda'a afra'a kakirsatin naqiyyi laisa fiha alamun li ahadin. Nanti manusia itu akan dikumpulkan pada hari kiamat di mana tanah berkumpulnya itu putih seperti roti yang seperti roti yang berwarna putih dan tidak ada petunjuk atau tanda bagi seorang pun. Dan kaum muslimin sepakat tentang adanya hari kebangkitan dan dikumpulkannya manusia. Bahkan Nabi menceritakan berkumpulnya manusia itu nanti dalam kondisi persis seperti awal lahir. Terus pun di keadaan ini bayi kait lahir niku. Pertama napa?
ndak pakai baju. Ono bayi lahir langsung kelamben. Telanjang, auratan. Terus yang kedua apa? Belum bersunat. Belum bersunat. Yang ketiga, gak gawe sandal. Nyeker. Bahasa kita nyeker. Maka nanti ketika Allah bangkitkan seperti kecambah-kecambah yang tumbuh itu, maka mereka dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan nyeker dan tidak bersunat. Persis kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana dulu awal proses penciptaannya, nanti di akhirat akan kami kembalikan seperti itu juga. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha dengan sifat basariyahnya tanya, "Lho terus pundi mangke Nabi?" Lak delok-delokan, sebagian kita delok sebagian yang lain. Nek dunya lak ngoten nggih. Apa kata Nabi? Ya Aisyatu al-yauma asaddu. Wahai Aisyah, hari itu ndak bisa orang mikir seperti itu. Sangat dahsyat keadaan hari itu sehingga yang mereka pikirkan hanya nafsi-nafsi, diriku. Delok awake dhewe, gak kober delok kondisine wong liya. Maka mereka kemudian Allah kumpulkan dalam satu tempat. Dan orang yang pertama kali diberi pakaian nanti siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian berikutnya adalah asy-syafa'ah. Yang keberapa? Yang keberapa? Lupa yang ketiga. Yang keempat. Yang pertama kan tadi kubur. Yang kedua tiupan sangkakala. Yang ketiga dibangkitkan. Yang keempat ini asy-syafa'ah. Seluruh manusia mulai sejak zaman Nabi Adam sampai orang terakhir nanti ketika hari kiamat itu dikumpulkan jadi satu. Kinten-kinten jumlahnya pinten? Pinten jumlahnya? Wah iso dukuri triliun nopo. Kan ada pangkat-pangkatan gitu ya. Nopo jenenge? Kuadrat, triliun kuadrat tenan. Wis pokoke kata lah nggih. Mulai dari awal manusia Nabi Adam sampai akhir dikumpulkan jadi satu. Di dalam hadis Umar bin Khattab kata Nabi SAW, Inna syamsa latudna, sesungguhnya matahari itu didekatkan qadra milin au milaini, itu sejauh hanya 1 mil atau 2 mil. Nanti ketika manusia itu di mahsyar, itu matahari Allah dekatkan. Jarake pinten wau? Nek gak 1 mil ya 2 mil. 1 mil niku pinten kilo? Hah? 20 kilo. Oh 1,6 betul. 1,6 koma ya. 1600 berapa meter gitu ya. 1,6 wis gampang-gampangnya 1,5 kilo ngonten mawon. Berarti nek 2 mil. 1 mil atau 2 mil ya, antara 3 kilo. Jarak matahari 3 kilo. Ya. Sing cedheke sunrise ketok tak gak men. Matahari kan biasa cedheke sunrise ya. Itu 3 kilo sekarang. Menurut para ilmuwan itu berapa kilo? Jarak matahari dengan bumi sekarang. Walau wis lali biyen pelajarannya gak tau mlebu nek ngene-ngene iku. Berapa kilo? Hah? Eling lumane mesti. 150 juta apa? Kok tahun? Jarak. Kilometer. 150 juta perkiraan manusia. 150 juta kilometer. Dengan suhu luar pinten panasnya? Baru pelajaran IPA. 6.000 ya, kiraan 6.000 derajat Celcius. Belum suhu intinya. Dan memang matahari itu Allah jadikan waja'alna sirajan wahaja. Allah jadikan matahari itu siraj, lampu yang bergejolak. Jerone niku ana dhewe, njabane nggih ono.
kayak obor. Ada suhu luar, ada suhu inti. Ngonten mawon nek kula kalian jenengan waktu ketiga jam-jam 10 sampai jam 1 lah. Ya napa? Teng-teng tengah lapangan ngadeg. Napa sing metu? Keringet, dan betul kondisinya. Seseorang nanti manusia di mahsyar itu begitu dekatnya matahari antara tadi 2 sampai 3 kilo. 3 kilometer, 1 sampai 2 mil. Kondisi manusia itu akan tergantung amalan masing-masing. Sehingga ada orang itu yang kebanjiran keringetnya sampai kedua betisnya, kedua mata kakinya. Sak kemirene, banjir keringetnya dewe. Ada yang sampai lututnya, banjir keringetnya dewe. Ada yang sampai pinggangnya. Ada yang sampai lengan atasnya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai mulutnya, ada yang sampai pertengahan telinganya, ada yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Waliyadzubillah. Makanya benar Nabi mengatakan ada 7 kelompok golongan yang mendapatkan naungan di hari itu dan tidak ada naungan selain naungan Allah. Jenengan kudune wis ngerti pitu niki cek isok paling enggak dadi salah sijine. Pertama, pemimpin yang adil, wis gak urut gak apa-apa sesuai hadis. Yang kedua, sedekah tidak ingin diketahui. Nggih, niku nomor 6 Mas ini, gak apa-apa nomor loro. Terus yang ketiga, hati yang tergantung dengan masjid. Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Yang keempat, wah ini yang menjawab orang tua tapi menceritakan seorang pemuda. No, Pak. Seorang pemuda sing no, Pak. Enten loro niki soalnya, pemuda enten loro niki. Sing satu pemuda napa niki? Oh, nggih ya, diajak perempuan nggih. Zatu jamalin wa madatu mansibin wa jamalin, yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Dia kemudian takut kepada Allah. Nek jenengan poso, sholat malam, angel ya. Dengan cara ini aja, gampang. Kejar dengan cara ini. Tapi yo angel saja nek jenom. Nabi Yusuf itu benar-benar terlihat derajat kenabiannya lewat ceritanya dengan Zulaikha. Benar-benar kelihatan derajat kenabiannya. Melayu tok nggih nang lawang, melesat derajatnya jadi nabi. Melayu tok nang lawang, kan ngoten toh? Melayu meninggalkan siapa? Seorang pemuda yang diajak berbuat maksiat, laki wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, dia mengatakan ini akhafullah. Yang kelima apa? Pemuda mana jauh niki? Pemuda dikala sendirian. Emang tuwek gak nggih? Pemuda yang tumbuh berkembang dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi arek nom tapi sergep ibadah. Nek wong tuwek gak masuk. Maksudnya apa? Nek wong tuwek wah serawak ke ibadah masyaallah. Umure pira? 80. Lho ya wis pantes. Wis wajar, wis injury time. Tapi kalau pemuda beda lagi. Nah, pemuda yang nasa'afi ibadatillah. Yang keenam. Nah, 2 orang yang cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Terakhir 7. Terakhir 7. Kenapa? Nah, orang yang ingat kepada Allah sendirian kemudian menangis. Hendaknya kita menjadi salah satu di antara 7 bagian kelompok ini sehingga mendapatkan naungan di akhirat kelak. Tidak akan mendapatkan panasnya matahari. Sudah masuk Isya? Adzan dulu nggih. Nggih. Allahu Akbar. Allah.
Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, kembali kepada tahapan yang keempat, yaitu asy-syafa'ah. Ketika manusia di mahsyar itu, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan potongan ayat dalam surat Al-Mutaffifin menyampaikan bahwa mereka itu nanti di mahsyar 40.000 tahun diam tidak berbicara. Masing-masing mengalami kondisi sesuai dengan amalannya. Kita tahu bahwa satu hari di akhirat itu perhitungan kita di dunia adalah 1000 tahun. Maka dengan lamanya kondisi mereka seperti itu, tanpa ada kejelasan proses berikutnya, maka mereka berupaya untuk meminta rasul-rasul khusus agar minta kepada Allah segera diputuskan perkara di antara mereka, sehingga tidak lama-lama, tidak, bahasa kita, terlunta-lunta di mahsyar itu. Maka mereka kemudian datang kepada Adam, karena dianggap bahwa Adam ini adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Kemudian datang kepada Nuh, kemudian datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, datang kepada Isa, semuanya angkat tangan. Mereka semuanya mengatakan, itu bukan bagian saya, itu bukan bagian saya. Terakhir mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjawab, anadzaka, anadzaka. Itu bagianku, memang itu bagianku. Maka kemudian beliau bersujud kepada Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki waktunya. Kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Muhammad, angkat kepalamu.
Sal tu'ta, minta kamu akan diberi. Wasfa tusyaffa, berilah syafaat, engkau diberi hak untuk memberikan syafaat. Maka saat itulah berlaku syafaat khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan asy-syafa'ah al-uzma, di mana syafaat ini beliau berikan kepada seluruh manusia supaya apa? Segera diputuskan perkara mereka menuju proses berikutnya. Jadi syafaat itu ada dua macam. Yang pertama adalah syafaat khusus. Tidak ada seorang pun diberi hak ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika manusia ada di mahsyar. Kemudian ada syafaat yang sifatnya umum, baik Nabi sendiri yang diberikan hak, atau seluruh Nabi dan seluruh Rasul, dan juga orang-orang yang diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat, seperti para ulama, para kekasih Allah, orang-orang yang mati syahid. Itu juga mereka mendapatkan hak memberikan syafaat kepada orang lain. Anak terhadap bapaknya, itu juga nanti akan memberikan syafaat, dengan syarat orang yang memberi syafaat itu diizinkan, dan orang yang diberi syafaat juga mendapatkan izin, sama-sama mendapatkan izin. Dan syafaat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus bagi umat beliau, semuanya tercakup, ya, baik yang mukmin maupun mereka pelaku dosa besar, kecuali kesyirikan yang tidak ditobati. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku nanti akan aku berikan kepada umatku yang melakukan dosa besar. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij, di mana madhab mereka, keyakinan mereka pelaku dosa besar itu kekal di neraka, tidak mendapatkan kesempatan diberi syafaat oleh Nabi. Memang ada riwayat, ada asar bahwa la tanalu syafaati ahlal kabair min ummati, pelaku dosa besar dari umatku tidak mendapatkan syafaatku. Ada memang riwayat seperti itu, tapi la aslalahu, riwayat ini tidak ada asalnya. Yang sahih adalah Nabi menyampaikan syafaatku untuk pelaku dosa besar bagi umatku. Makanya dalam hadis disebutkan nanti ketika orang-orang yang masih punya iman walaupun sebesar biji dzarrah, ketika mereka berada di neraka dalam kondisi gosong seperti arang, nanti suatu saat pasti akan dientas. Di dalam neraka itu ada tingkatan-tingkatan orang itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dasar sinten? Orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik i'tiqadi itu mereka tempatnya di dasar neraka jahanam. Kemudian atasnya siapa? Atasnya siapa? Orang kafir. Orang kafir. Termasuk orang-orang musyrik. Atasnya. Yang paling atas itu orang-orang mukmin yang berdosa. Cara nopo nggih? Cara oleh ngomong bayangan seandainya. Kira-kira sing paling panas ngoten nggih. Sing ndek pundi? Ini sor nggih tiyang munafik. Dukure maneh gak pati panas. Bahasane ngoten nggih dalam kutip nggih. Sing paling dukur ya gak nemen panase. Tapi gak nemen-nemene sing paling ringan nggih. Sikil sandal ngencaki genine uteke wis omah. Niku sing paling ringan, tapi orang mukmin memang di atas nanti. Wong cara nguncalno malaikat nang neraka gak padha mbek wong kafir mbek munafik. Ya dilempar tapi tidak sama cara melemparnya. Sehingga tetap bagi orang yang memiliki iman di dalam hatinya walaupun sebesar biji dzarrah, mereka pelaku dosa besar selain kesyirikan yang tidak ditobati, maka suatu saat mereka akan diambil untuk dimasukkan ke dalam sungai kehidupan dan dimasukkan ke dalam surga, yang mana orang terakhir masuk surga itu diberi
oleh Allah surga yang seluas langit dan bumi. Sampai orang ini suudzon kepada Allah. Ya Rabb, atas tahzi'ubi. Apakah jenengan itu mengolok-olok saya? Saya itu tidak pantas. Orang terakhir masuk surga kok surga ini seluas langit dan bumi. Tak tambahi 10 kali lipat. Begitu. Makanya orang yang paling berat siksanya di neraka, orang yang beriman, ketika masuk ke surga merasakan nikmat pertama, wis gak eling blas siksane ning neraka. Sudah tidak ingat lagi. Cerita pilu dahsyatnya siksa neraka, ketika sedikit saja merasakan nikmatnya surga, itu sudah tidak ingat lagi sudah. Ditanya oleh Allah, kamu ingat nggak siksa neraka? Pun boten eling blas Gusti. Tidak ingat sekali. Kenapa? Tertutupi dengan nikmatnya surga. Tertutupi dengan nikmatnya surga. Beda dengan kita hidup di dunia. Kadang-kadang masa lalu itu masih tidak bisa dilupakan, tidak bisa move on. Bahasa sekarang, jeeling. Tapi nanti di akhirat, ketika orang masuk surga, itu sudah tidak ingat lagi sama sekali siksa yang dia alami selama di neraka, seberat apapun, sudah tidak ingat lagi. Itu yang kedua adalah syafaat. Nah, pembahasan syafaat ini agak lumayan panjang lebar di sini, tetapi kita meyakini bahwa proses berikutnya adalah syafaat. Dan kita berharap ketika Nabi SAW menyampaikan hadis tentang satu amalan lisan yang nanti halat lahu syafaati, yang berhak mendapatkan syafaatnya. Napa Pak? Kira-kira apa? Adzan. Siapa yang menjawab adzan kemudian bersolawat dan berdoa, ya, maka kata Nabi halat lahu syafaati, dia halal baginya syafaatku. Syafaat itu memang secara bahasa itu sebagai penengah yang menjadikan orang lain itu mendapatkan manfaat. Contoh nggih, jenengan bangun nopo gak dadi-dadi, ini proposal tak gawa nih. Aku duwe channel link yayasan sing biasa bantu. Maka jenengan sebagai syafi', orang yang memberi syafaat, menjadi perantara orang lain mendapatkan manfaat. Anak juga begitu, nanti mendapatkan hak memberikan syafaat kepada orang tuanya, di mana orang tuanya akan diangkat derajatnya tidak sesuai dengan amalan di dunia. Dan penduduk surga itu nanti bisa saling berkunjung. Cuma masalahnya kata para ulama, itu yang penduduk bisa berkunjung itu hanya yang tinggi. Kan surga itu bertingkat-tingkat nih. Yang tingkat 2 bisa mengunjungi yang tingkat 1. Cuma tingkat 1 tidak bisa berkunjung ke tingkat 2. Jadi yang tingkatnya lebih tinggi bisa berkunjung ke yang rendah. Yang rendah tidak bisa berkunjung ke lebih tinggi. Tapi tidak ada iri-irian di sana, nggak ada dengki. Wah enak ya kon kok kene gak patah enak swargaku. Tidak ada sudah. Kon tingkat 3, tingkat 4. Aku tingkat 1. Tidak ada sudah. Mereka sudah sangat cukup diberi kenikmatan di dalam surga, apapun tingkatan surga itu. Tapi kalau bisa memang ya meminta surga itu sekalian langsung surga yang tertinggi Firdaus. Kenapa? Yang paling tengah dan paling tinggi, di atasnya sudah singgasana Allah, Arsyur Rahman. Berarti nek njaluk swarga mesti sang. Nggih. Iya, aja nanggung-nanggung. Atau bahkan kula niki sanes ahli swarga, Gusti nek kan neraka ra kuat. Bingung iki. Setelah di mahsyar syafaat, maka proses berikutnya adalah hisab, perhitungan amalan. Perhitungan amalan ini dijelaskan dalilnya dari Al-Quran, As-Sunnah maupun Ijma'. Jelas dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang 25-26 terakhir ya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Nabi di dalam sebagian sholat beliau ketika membaca ayat ini, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah.
Siapa mereka yang diberi hisab mudah dari umatnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala membagi umat Nabi jadi 3 dalam surat Fatir itu, pertama, umatnya Nabi itu golongan dolimun li nafsi, ngani ngoyo awake dhewe. Pertama ini. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang teledor dalam mengamalkan hal yang diwajibkan oleh Allah, sembrono. Cara salat ngoten gak lengkap, bolong-bolong. Kemudian yang haram dilakukan. Ini dzalimun li nafsi. Orang-orang seperti ini, kata Ibnu Abbas, ini nanti suatu saat mendapatkan syafaatnya Nabi. Tapi dihukum disik. Yang kedua, golongannya umat Nabi itu muktasid, tengah-tengah. Tengah-tengah niki mek ngamalno sing wajib tok. Gak tahu gelem ngamalno sing sunnah, tapi sing haram mesti ditinggalno kabeh. Ini golongan yang tengah-tengah. Orang seperti ini dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, yang ketiga yang paling tinggi sabiqun bil khairat, orang yang terdepan dalam mengamalkan kebaikan, sing wajib dilakoni, haram jelas ditinggalno, sing sunnah dilakoni, sing makruh ditinggalno. Bahkan sebagian yang mubah tidak dilakukan. Ini namanya sabiqun bil khairat. Orang seperti ini, kata Ibnu Abbas, yadkhulunal jannata bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Perhitungan amalan, mereka akan dihitung amalannya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian dari umatnya Nabi ini yang tidak dihitung dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Pinten jumlahnya? 70.000 ya, selain Ukasah. Termasuk diantaranya adalah Ukasah. Ya, berarti gitu kurangi Ukasah. Ya. Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li minhum. Ya Allah, doakan kepada Allah agar menjadikan aku termasuk dari 70.000 tadi. Engkau termasuk wahai Ukasah. Nah, ada yang minta lagi, saya juga Nabi doakan. Ya, mohon maaf, kamu didahului sama Ukasah. Didisi karo Ukasah. Jadi Nabi itu, masya Allah, kate nolak itu dengan cara yang sangat halus. Kon iku gak layak, wis gak pono, wis gak pantes kon. Ndak begitu. Didisi karo Ukasah ngono. Tapi dalam hadis yang lain 70.000 itu satu juga membawa 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 nggih. Nggih jenengan hitung nek kalkulator. Jadi perhitungan amalan. Dan umat yang pertama kali nanti dihitung amalannya adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu umat terakhir, tapi apa-apa didisikno. Napa-napa didisikno. Umat yang Allah bangkitkan terakhir waktunya, tapi apapun di akhir didahulukan. Ya. Seperti hari perhitungan amalan, didahulukan umatnya Rasulullah SAW. Masuk surga pun umatnya Rasulullah SAW yang didahulukan. Melewati jembatan Sirat nanti umatnya beliau yang didahulukan dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Maka ini kadang yang harus kita renungkan, kemudian kita syukuri ya, bahwa kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian proses berikutnya adalah yang dihisab, sini sebutkan, yang dihisab pertama kali dari hubungan seorang hamba dengan Allah adalah salat. Jika salat itu baik, maka amalan yang lainnya dianggap baik. Jika buruk, maka perlu diteliti yang lainnya. Kemudian amalan yang dihisab pertama kali hubungan sesama manusia adalah masalah darah. Masalah pembunuhan. Benar tidak dia membunuh dengan cara hak atau dengan cara batil? Kemudian yang keenam, proses berikutnya setelah hari perhitungan adalah al-mawazin, yaitu hari penimbangan amalan. Al-mawazin jam'u mizan. Ini jamak dari kata mizan. Secara bahasa ma tuqaddaru bihi al-asya'u hifatan wa siqalan.
sesuatu yang dengannya bisa ditentukan kadarnya ringan atau berat. Itu namanya timbangan. Oh ini ringan, ini berat. Maka nanti amalan masing-masing hamba Allah itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas dari Al-Qur'an, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Mu'minun. Atau faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ilar rahmani khafifatani 'alal lisani saqilatani fil mizani. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan dalam lisan, berat dalam timbangan. Napa, Pak? Subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan nggih di lisan? Ringan. Dan ini dicintai oleh Ar-Rahman, berat dalam timbangan. Berat dalam timbangan. Kalau yang secara khusus subhanallah wa bihamdihi 100 kali dibaca pagi, itu walaupun dosa sebanyak buih di lautan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali, termasuk bagian dari zikir pagi. 100 kali enggak ono 3 menit. Dirijine niki pinten niki ruas-ruase niki saged 10, berarti jangkep ping pindho wis 100. Wahuwa mizanun hakikiyun, dan itu adalah timbangan hakiki yang memiliki 2 neraca. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika Nabi menceritakan tentang hadis bitokoh. Bitokoh niku kartu sing enten tulisane la ilaha illallah. Cara Jawa layang. Layang niku kertas nggih, kartu. Makanya ana layang kalimo yang kalimat sodo, kalimat syahadat, kalimat tauhid. Kertas dengan tulisan itu nanti ditimbang, ya, dengan seluruh tingkat langit beserta penduduknya selain Allah dan bumi beserta penduduknya. Niku jek abotan kalimat la ilaha illallah, jomplang. Berarti memang memiliki dua neraca, hari penimbangan amalan. Para ulama beda pendapat di sini disebutkan, sing ditimbang niku amalane kertase nopo awake. Karena ada beberapa riwayat memang. Ya, ada yang ditimbang itu fisiknya, Pak. Fisiknya itu ada orang yang sangat gemuk, ternyata ketika ditimbang itu lebih berat sayap ekor nyamuk. Kenapa? Karena amalannya memang sangat ringan, yang baik itu. Ketika ditambang dengan sayapnya sebelah sayapnya ekor nyamuk, itu lebih berat sayapnya nyamuk. Memang ada riwayat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas nanti akan ada hari penimbangan amalan. Kemudian yang ketujuh, proses berikutnya adalah nasrud dawawin. Ada yang namanya dibentangkannya catatan amalan. Dibentangkannya catatan amalan. Masing-masing manusia itu akan menerima 99 kertas catatan amalan tadi. Setiap satu catatan amalan itu panjangnya sejauh pandangan mata, sak pendeleng cara Jawa. Sejauh pandangan mata. Itu satu catatan amalan. Dan itu nanti akan ada 99. Kemudian berikutnya yang ke-8, ini ada 11 masalahnya. Kita singkat, adalah akhdul kitab, yaitu pengambilan catatan amalan. Pengambilan catatan amalan. Ada yang mengambil catatan amalan itu dengan tangan kanan,
ada yang mengambil catatan amalan itu dengan kiri, tangan kiri, bahkan ada yang mengambil catatan amalan itu dari punggungnya, dari belakang. Itu sudah alamat nanti. Kalau sampai tiba-tiba tangan kanan yang ngambil, faman utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Kalau tiba-tiba yang ngambil tangan kanan, maka dia akan senang sekali. Semua orang disuruh baca, bocon kitabku catatan amalanku. Karena apa? Baik semua catatan amalannya. Kata jenengan biyen nek nrimo rapot zaman SD, SMP nek rapote nilainya apik, dia ndeng-ndeng. Bapakne kongkon delok, tangga-tanggane kon deloki kabeh rapote apik soalnya. Tapi nek rapote elek, gak disetoro tanda tangani dhewe. Zamane malaman kanca Pak niki, Pak. SMP STM niku wis gak usah teko mulai iki. Njaluk wong nduk terminal ya kon tangan. Berat ya. Kalau elek-elek sebijine iki. Tapi kalau orang itu baik, betul, ha umqra'u kitabiyah. Bacalah kitabku ini. Fa huwa fi isyatir radiyah fi jannatin 'aniyah kutufu adaniyah. Tapi ketika dibicarakan dari tangan kiri, ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya tidak diberikan kitab catatan amalanku ini. Dan itu tidak bisa, orang nanti aku tak nerima tangan tengah nih akhirat. Tidak bisa, itu otomatis sudah nerima itu. Sudah otomatis. Dan menjadi pertanda bagi orang tersebut. Kemudian yang ke-9 adalah proses berikutnya mereka melalui yang namanya al-haud, yaitu telaga. Setiap nabi, setiap rasul itu memiliki telaga masing-masing berdasarkan jumlah umatnya. Semakin banyak jumlah umatnya, telaganya semakin besar, semakin luas. Maka yang paling banyak umatnya adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga telaga beliau adalah telaga yang paling luas. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, inni faratukum adalah khawdi, nanti aku akan tunggu kalian di telagaku. Telaga ini mata airnya bersumber dari Al-Kautsar, dari sumber yang namanya Al-Kautsar. Maka masyhur diceritakan nanti akan ada umat-umat Nabi yang terusir atau tidak diberi jatah minum dari telaga tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang merubah agama, merubah syariat ini, nambah-nambahi, ngurang-ngurangi. Nabi awalnya kasihan ketika yang kelihatan umatnya itu diusir oleh malaikat. Makanya Nabi mengatakan ummati, ummati, atau ashabi, ashabi itu umatku, sahabatku. Apa kata malaikat? Bukan Muhammad, engkau tidak tahu setelah engkau wafat apa yang mereka perbuat. Mereka merusak syariatmu, nambah-nambahi, ngurang-ngurangi, melakukan sesuatu yang tidak engkau contohkan. Sehingga Nabi langsung bereaksi, yo pantas ya ngunut, usir saja orang-orang seperti itu. Awal proses seperti itu, tapi nanti setelah mereka mendapatkan ujian, mungkin saja mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan juga bisa merasakan telaga tersebut. Awalnya mereka tidak diizinkan. Ketika awal melewati yang namanya al-haud, gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Gelasnya sebanyak bintang di langit, sebanyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-10, mereka kemudian digiring lagi ini menuju as-sirat. As-sirat secara bahasa maknanya at-thariq, jalan. Secara syar'i adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam untuk dilewati manusia yang ujungnya nanti adalah surga. Jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang harus dilewati oleh manusia, dan nanti ujungnya yang selamat adalah ke surga. Dari Al-Quran disebutkan surat Maryam 71, wa im minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian pasti melewatinya. As-sirat ini pasti. Dan as-sirat ini disebutkan dalam beberapa asar, ini digambarkan
seperti rambut yang dibelah 7 dengan tajam, lebih tajam daripada pedang. Tetapi tadi melihat amalan masing-masing. Dan Nabi itu menyaksikan umatnya ketika melewati as-sirat. Dan di dalam neraka itu dipasang kalalip, pengait-pengait dari besi yang memang ditugasi untuk gantol orang-orang yang memang nanti masuk ke neraka. Nabi melihat umatnya berjalan melewati as-sirat, beliau berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Doa ini sering dibaca oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau sendiri. Beliau membayangkan kondisi umat Rasulullah SAW termasuk beliau, sehingga beliau atas kasih sayangnya kepada sesama kaum muslimin, beliau pun mendoakan dengan banyak mengucapkan Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ada di antara umatnya Nabi ini yang berjalan melewati as-sirat seperti kilat, langsung ke swarga. Ada yang seperti angin yang sangat kencang. Ada yang seperti kuda perang yang berlari. Ada yang seperti orang biasa berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang ngesot tapi nyampe di surga. Ada yang baru berjalan beberapa langkah tergelincir sudah. Sehingga sifat dari as-sirat itu memang dikatakan seperti rambut yang dibelah 7, kemudian lebih tajam dari pedang dan sangat menggelincirkan. Ini dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Kemudian memiliki pengait-pengait tadi. Orang yang pertama kali melewati as-sirat dari kalangan para nabi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian disusul oleh umat beliau. Jadi yang pertama kali melewati as-sirat itu adalah umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa Rasulullah dan juga seluruh Rasul ketika melihat umatnya itu melewati as-sirat adalah sama. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kemudian yang terakhir dalam kitab Lum'atul I'tiqad ini adalah Al-Jannah wan Nar. Menjadi persinggahan terakhir dari hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, yaitu surga dan neraka. Maka nul jannah wan nar, di sini dibahas tentang tempat surga dan neraka. Surga itu di mana? Al jannatu fi a'la illiyin, di tempat yang tertinggi. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sementara neraka berada di tempat yang paling rendah. Makanya kalau surga itu istilah Arabnya derajat, darojah. Darojah itu naik, tingkat naik. Tapi kalau neraka darokah. Darokah niku mudun. Tangga tapi turun. Kalau surga darojah. Darojah niku berarti munggah. Nek mudun mau jenenge darokah. Makanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kemudian ahlul jannah wa ahlun nar, penduduk surga adalah setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang surga itu disiapkan bagi mereka, uiddat lil muttaqin. Sementara neraka adalah bagi orang-orang kafir. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, uiddat lil kafirin. Neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Dan proses terakhir adalah ketika seluruh penduduk surga itu masuk, seluruh penduduk neraka juga di tempat neraka, sudah tidak ada lagi orang yang memiliki iman walaupun sebesar biji dzarrah. Maka saat itulah adanya dzabhul maut, penyembelihan kematian.
wa huwa amrun ma'nawiyyun ghairu mahsusin birru'yah walakin Allah Ta'ala yaj'aluhu syai'an mar'iyyan mujassaman wa yudbahu bainal jannah wan nar. Yang namanya kematian itu memang sesuatu yang sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat. Tetapi nanti ketika di akhirat, orang penduduk surga semuanya sudah masuk surga, yang di neraka semuanya, maka itu nanti akan dibentuk jasad, yaitu dengan seekor kibas domba. Kematian akan dirubah wujudnya oleh Allah menjadi seekor domba. Kemudian malaikat menuntun domba tersebut dan menyeru kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayas raibuna wayanduruna, mereka kemudian semuanya melihat. Fayaqulu hal ta'rifuna hadza, kalian tahu apa ini? Penduduk surga semuanya menjawab, na'am hadzal maut, ya kami tahu itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan mereka semuanya melihatnya. Summa yunadi ya ahlan nar, kemudian menyeru lagi, wahai penduduk neraka. Mereka semuanya melihat. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, kalian tahu apa ini? Mereka jawab, iya, itu adalah kematian. Akhirnya kemudian disembelihlah domba tersebut sebagai bentuk perwujudan dari kematian. Ya ahlal jannah, setelah disembelih, malaikat tadi menyeru, wahai penduduk surga, khuludun fala mauta, kalian akan kekal, tidak akan mati. Wa ya ahlan nar, khuludun fala maut, kalian juga kekal, tidak akan yang ada namanya kematian. Maka sejak saat itu, yang di surga akan kekal selamanya, yang di neraka akan kekal selamanya. Waliyadu billah. Muncul pertanyaan, kalau kita bandingkan amalan kita di dunia ini yang baik, ya, itu berapa tahun? Kenapa diganjar oleh Allah abadi di surga? Sementara pelaku kejahatan itu berapa tahun? Sedangkan nanti siksanya di neraka selamanya. Orang-orang liberal selalu menanyakan itu. Para pelaku kejahatan, katakanlah orang-orang kafir itu orang kafirnya berapa tahun sih? Paling sejak balik umur 70 tahun, ya 70 tahun. Kenapa kok disiksa selamanya? Tidak adil ini. Menurut mereka tidak adil. Padahal sebenarnya kalau mereka sedikit saja berpikir, akan bisa membandingkan dengan hukum yang dibuat manusia pun seperti itu. Orang membunuh, nembak, pinten detik nih nembak, hukumannya ya bisa seumur hidup, bahkan bisa dihukum mati. Makanya para ulama membahas, kenapa sih orang yang beriman beramal soleh itu kok walaupun beberapa tahun, bahkan beberapa saat setelah tobat masuk surga itu nanti selamanya? Karena hakikatnya orang beriman itu diberi jatah hidup berapapun tahun lamanya, dia akan berupaya menjadi orang taat. Karena orang beriman itu akan selalu menunggu kebaikan-kebaikan berikutnya. Tadi kita sholat maghrib, orang yang beriman akan menunggu kebaikan ibadah berikutnya, sholat isya. Kita nanti sholat isya dengan izin Allah, kira-kira nunggu nggak waktu hati kita sholat subuh? Kan menunggu tuh. Begitu terus orang beriman itu siklusnya seperti itu. Maka layak kalau diganjar masuk surga selamanya. Mau dikasih hidup 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Kalau orang beriman itu akan berupaya taat kepada Allah, sehingga dihargai dengan rahmat Allah, diletakkan ke surga selamanya. Orang kafir juga begitu. Mau dikasih hidup 70 tahun, 100 tahun, 500 tahun, dia tetap belunat seperti itu. Takdirkan oleh Allah. Ya mereka layak untuk masuk neraka selamanya. Sehingga ketika Allah menyebutkan khalidina fiha, ya memang ketika disembelih itu khuludun fala mautan. Sudah mereka abadi, tidak ada yang namanya kematian.
Ini otak kita nggak jangkau seperti itu. Akal kita ya apa ya? Nggak jangkau sudah. Nggak akan jangkau. Maka ya imanlah yang menuntun kita untuk menerima semua kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemudahan ketika kita di akhirat, mulai dari alam kubur, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dikumpulkan bersama-sama di surganya. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.